Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tolong diperhatikan dengan baik. Tugas kalian mendengarkan, kemudian mencatat apa yang sudah ibu jelaskan. Baiklah, untuk kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Ti'im bin Mairah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Rasulullah karena ia orang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar Ash-Shiddiq yang berarti amat membenarkan adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia segera membenarkan Rasulullah dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj, yaitu ketika banyak orang yang sulit atau bahkan tidak percaya akan kejadian Isra Mi'raj. Justru Abu Bakar lah yang tidak meragukan kebenaran peristiwa itu. Abu Bakar dilahirkan pada tahun kedua atau ketiga dari tahun gajah. Ini berarti Abu Bakar lebih muda 2 atau 3 tahun dari Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Utsman dan ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakar. Kedua orang tua Abu Bakar merupakan keturunan Bani Talim dan merupakan salah satu keluarga yang mempunyai status sosial yang cukup tinggi di kalangan suku Quraisy. Sebelum Rasulullah meninggal, berwasiat siapa yang akan menjadi penggantinya. Hal ini kemudian menjadi kesibukan tersendiri bagi umat Islam untuk mencari pengganti yang tepat setelah Rasulullah, sehingga sebelum terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, sempat terjadi kontroversi di kalangan umat dalam menentukan siapa yang pantas memimpin mereka. Akhirnya, setelah melewati proses perdebatan yang panjang, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Di samping karena kemampuan dan senioritasnya, kepentingan bersama dan stabilitas politiklah yang turut melatar belakangi terpilihnya tokoh Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian, faktor yang mendukung terpilihnya Abu Bakar yaitu dia merupakan orang yang menggantikan Rasulullah sebagai imam sholat ketika Rasulullah sedang sakit. Dia juga orang yang menemani Rasulullah saat hijrah dan dia adalah sahabat senior yang awal memeluk Islam. Yang selanjutnya yaitu terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah menunjukkan kesadaran yang baik bagi umat Islam pada waktu itu. Ini juga menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk bersatu dan melanjutkan tugas Muhammad. Maka Abu Bakar disebut sebagai Khalifah al-Rasulillah, yang berarti pengganti Rasulullah. Yang membedakannya dengan Rasul adalah kalau Rasulullah memiliki wewenang sebagai pemimpin agama dan negara, namun kalau Abu Bakar hanya memiliki wewenang sebagai pemimpin negara karena dia bukan seorang nabi. Selama menjadi kepala negara, Abu Bakar telah melakukan beberapa kebijakan yang dinilai cukup penting, yaitu di bidang keagamaan. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengumpulkan Al-Quran, yang semula merupakan usulan dari Umar bin Khattab. Kebijakan lainnya adalah melakukan upaya penyadaran terhadap kalangan yang mengingkari kewajiban zakat, murtad, dan mengaku dirinya nabi. Abu Bakar melakukan penyadaran secara persuasif, tetapi ketika upaya ini mengalami kegagalan, dia tidak segan-segan untuk memerangi mereka. Menurut Abu Bakar, ketiga perbuatan tersebut merupakan penyelewengan yang nyata dari ajaran Nabi Muhammad, terutama setelah beliau wafat. Selain di bidang keagamaan, kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar juga dalam bidang non-agama. Misalnya, dalam bidang perekonomian, Abu Bakar membuat semacam lembaga keuangan. Pembentukan lembaga ini merupakan salah satu pencapaian yang paling penting dari Khalifah Abu Bakar.
dapat dikatakan bahwa pengaturan keuangan di zaman Abu Bakar sudah mulai merata, rapi. Cukup beralasan kalau Abu Bakar memberikan perhatian lebih untuk membina dan bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat, karena salah satu sumber keuangan dalam lembaga itu adalah dari pengumpulan zakat. Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada hari Senin 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur. Ia berusia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung 2 tahun 3 bulan 11 hari. Baik, anak-anak, untuk itu kita harus mencontoh perilaku apa yang ada pada Abu Bakar. Sekian materi ini, tolong diingat-ingat tentang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq ya. Silahkan dicatat, kemudian dikumpulkan pada ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.